Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas terkait dengan filsafat pendidikan Islam, dan kesempatan ini akan memberikan pengantarnya, ya. Bagaimana itu pendidikan, ya. Pengertian pendidikan itu seperti apa, misi, subjek pendidikan, lalu bagaimana hubungan pendidikan dengan filsafat. Saudara sekalian, bahwa pengantar filsafat pendidikan Islam ini perlu saya sampaikan untuk sebagai pengertian atau pemahaman awal sebelum menyelami lebih jauh mengenai filsafat pendidikan Islam. Nah, yang dimaksud di sini adalah filsafat pendidikan dalam Islam. Kaitannya filsafat pendidikan dalam Islam itu lebih jauh nanti dalam materi yang akan saya sampaikan dalam kuliah saya. Sebelumnya kita perlu menjelaskan dulu, ya, dan memahami apa itu pendidikan, ya. Pendidikan itu berasal dari kata didik, ya, dan kemudian mendapat imbuhan pe dan akhiran an, maka kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pendidikan juga berasal dari bahasa Yunani kuno, ya, yaitu dari kata pedagogi. Biasanya kita memakai kata dasarnya peid yang berarti anak, dan juga ogogos yang artinya membimbing. Dari beberapa kata tersebut, maka pengertian pedagos dalam bahasa Yunani adalah ilmu yang mempelajari tentang seni mendidik anak. Asalnya seperti itu pengertian pendidikan dimaknai, dan ini dalam bahasa Yunani. Kata pendidikan, ya, ini juga sering kita pahami sebagai kata yang umum kita dapatkan, ya. Pendidikan usia dini, pendidikan usia menengah pertama, pendidikan usia menengah atas, bahkan ada istilah long life education, ya, pendidikan seumur hidup, gitu. Tidak ada batas orang untuk mendapatkan atau menjalani pendidikan, sehingga kata education dalam bahasa Inggris atau pendidikan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang sangat umum kita dengarkan, karena pendidikan itu sejak kita dalam kandungan bahkan sampai kita meninggal, kita akan melalui yang namanya proses dan pengalaman dalam pendidikan. Karena itu pendidikan juga mempunyai tujuan, ya, di mana tujuannya adalah menciptakan seseorang yang berkualitas, ya, berkarakter, sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan, dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu memotivasi kita untuk lebih baik dalam aspek kehidupan. Jadi poin pentingnya bahwa tujuan pendidikan itu adalah menciptakan insan yang berkualitas. Kalau long life education itu kita jalani sejak kita dididik oleh ibu bapak kita dari kecil hingga kita nanti dewasa, hingga usia tua, bahkan sampai meninggal, itu adalah dalam rangka menciptakan manusia yang berkualitas, yang berkarakter.
pendidikan juga bisa berawal ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari bayi ya, yang dilakukan misalnya anak-anak bayi kita biasakan mendengarkan musik ya, membaca cerita gitu. Kalau kita orang Islam mungkin mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran misalnya seperti itu. Bahkan di dalam kandungan pun bayi itu sudah bisa mengalami atau merasakan pendidikan yang diberikan oleh ibu atau bapaknya dengan mendengarkan misalnya alunan musik yang lembut, mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, karena itu pembentukan awal dari karakter anak yang nanti akhirnya lahir menjadi anak yang berkualitas, yang berkarakter baik tentunya. Lalu apa misi pendidikan? Pendidikan tentu memiliki misi ya, di mana pendidikan menyandang misi secara keseluruhan aspek kebutuhan hidup dan berproses sejalan dengan dinamika hidup serta perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga diperoleh relevansi dan kemampuan menjawab tantangan serta memecahkan masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi misi pendidikan itu merupakan misi di mana manusia nanti mampu ya menjawab tantangan hidupnya, memecahkan persoalan-persoalan hidupnya, sehingga kesulitan hidup dan problem dalam kehidupan yaitu bisa diselesaikan dengan pendidikan. Jadi tidak mengherankan orang yang terdidik, orang yang berpendidikan, kehidupannya lebih baik dengan orang yang tidak terdidik atau yang tidak berpendidikan. Karena orang yang berpendidikan sejatinya dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya sehingga kehidupannya lebih baik dari orang yang tidak terdidik. Lalu apa subjek pendidikan ya? Subjek pendidikan adalah orang yang berkenaan langsung ya dengan proses pendidikan, dalam hal ini pendidik dan peserta didik. Peserta didik yaitu pihak yang merupakan subjek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan atau tindakan pendidik itu diadakan atau dilakukan hanyalah untuk membawa peserta didik kepada tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Nah, jadi subjek pendidikan itu tentu saja antara pendidik dan peserta didik itu sendiri. Dan subjek pendidikan itu artinya tidak hanya guru ya yang menguasai pendidikan itu, karena dia tidak akan berarti apa-apa kalau seorang guru tidak memiliki murid gitu. Jadi pada satu sisi dia menjadi subjek pendidikan, artinya dalam sisi lain bisa menjadi objek pendidikan, dan ini bisa dialami oleh peserta didik. Jadi ketika dia menjadi objek pendidikan, maka sasaran ya dari pendidikan itu sendiri. Tapi ketika dia menjadi subjek pendidikan, subjek yang menerima transfer ilmu atau transfer of knowledge dari pendidiknya, sehingga dengan demikian pendidikan itu saling berkaitan antara pendidik dan peserta didik yang dalam hal ini sama-sama berposisi sebagai subjek pendidikan. Lalu bagaimana hubungan filsafat dengan pendidikan? Ya, kita ingin tahu bahwa filsafat dengan pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, sejauh mana hubungan filsafat dengan pendidikan? Nah, dalam materi filsafat pendidikan Islam ini kita ingin mensinkronkan antara pendidikan dengan filsafat, yang dalam hal ini tidak hanya filsafat pendidikan itu sendiri, tetapi filsafat pendidikan Islam. Bagaimana hubungan antara filsafat dan pendidikan? Terdapat hubungan horizontal, meluas ke samping, yaitu hubungan antara
cabang disiplin ilmu yang satu dengan yang lain berbeda-beda, sehingga merupakan sintesa yang merupakan terapan ilmu pada bidang kehidupan, yaitu ilmu filsafat pada penyesuaian problem-problem pendidikan dan pengajaran. Nah, filsafat pendidikan dengan demikian merupakan pola-pola pemikiran atau pendekatan filosofis terhadap masalah bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi pada dasarnya antara pendidikan dan pengajaran itu di mana filsafat memberikan warnanya. Karena filsafat itu adalah ilmu yang pada dasarnya berisi tentang cara berpikir yang benar, metode berpikir yang benar, dan sistem yang ada di dalam pendidikan itu bisa diwarnai dengan cara filosofis atau cara berpikir falsafah atau filsafat. Kemudian bagaimana pola dan sistem pemikiran filsafat sebagai suatu ilmu. Nah, kita tahu bahwa pendidikan itu sendiri adalah sebagai sebuah proses pembentukan karakter, sehingga pola dan sistem pemikiran filsafat itu sebagai suatu ilmu tentu saja sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan atau dalam hal ini pendidikan. Pemikiran kefilsafatan harus bersifat dan tersusun secara sistematis. Dalam arti cara berpikirnya bersifat logis, rasional tentang hakikat permasalahan yang dihadapi. Jadi pola sistem pemikiran filsafat sebagai suatu ilmu itu yang pertama adalah bahwa kita memahami pemikiran kefilsafatan itu adalah bersifat sistematis, dia tersusun secara sistematis, sehingga dengan pola dan sistem filsafat itu akan mengajarkan di dalam dunia pendidikan atau metode pendidikan atau sistem pendidikan itu pemikiran-pemikiran yang bersifat rasional. Kemudian tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal, artinya menyangkut persoalan yang mendasar sampai ke akar-akarnya. Ciri dari filsafat itu adalah berpikir radikal. Sehingga dalam dunia pendidikan pun, pendidikan tidak hanya dipahami secara umum saja atau secara gamblang saja, tetapi harus dipahami sampai ke akar-akarnya. Jadi dipahami secara mendalam, dengan tinjauan permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal itu tentu artinya pendidikan diselami dengan sedalam-dalamnya dengan metode-metode filsafat, sehingga ketika pendidikan itu maju di suatu tempat, tentu karena sistem pendidikannya, kemudian apa yang menjadi problem pendidikan di sana itu dikaji secara mendalam supaya pendidikan itu maju, apa hambatan-hambatannya, apa faktor pendukungnya, apa faktor yang bisa menjadi penghambat. Kalau itu dikaji sampai ke akar-akarnya dengan secara mendalam, itu akan mudah dipahami, sehingga pendidikan nanti di satu tempat atau dimanapun itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Lalu ruang lingkup pemikirannya bersifat universal, mencakup hal-hal yang menyeluruh dan mengandung generalisasi. Pola dan sistem pemikiran filsafat sebagai suatu ilmu itu memang memiliki ruang lingkup pemikiran yang bersifat universal, termasuk pendidikan ini bisa menjadi objek kajian filsafat dengan pendekatan rasional, pendekatan logisnya yang tersusun secara sistematis, sehingga ruang lingkup filsafat yang berlaku secara universal ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia pendidikan.
pendidikan. Lalu yang terakhir, mengandung nilai-nilai objektif meskipun pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif. Artinya bahwa nilai-nilai yang diajarkan di dalam filsafat itu adalah nilai-nilai objektif. Sehingga misalnya kalau kita melihat objek pendidikan satu daerah dengan daerah yang lain, kita mungkin tidak bisa menyamaratakan. Kita harus objektif melihat cara pendidikan misalnya di masyarakat kota dengan masyarakat desa tentu berbeda kulturnya. Sehingga nilai-nilai objektif dari filsafat ini bisa mewarnai metode atau sistem pendidikan yang dilakukan di tempat yang tidak sama seperti contoh di kota atau di desa itu. Nah, nilai-nilai objektif yang dibawa oleh pola dan sistem pemikiran filsafat sebagai suatu ilmu tentu saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Saudara sekalian, itu saja sebagai pengantar terkait dengan filsafat pendidikan Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.